Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai standar penilaian pendidikan. Ya, nama saya Lulu Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar penilaian pendidikan. Di sini ada pengertian standar penilaian pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian di sini juga ada menurut Umi Salamah tahun 2018, penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencangkup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, kemudian ada ujian nasional dan ujian sekolah atau madrasah. Jadi maksudnya itu dengan adanya penilaian berbasis portofolio seperti ulangan, UTS, UAS dan ujian akhir semester, di sini guru dapat mempermudah untuk melakukan penilaian kepada peserta didik. Nah gitu. Jadi standar penilaian pendidikan itu merupakan suatu kriteria atau ketentuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintia Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari standar penilaian. Tujuan standar penilaian menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya yang pertama adalah untuk melihat dan memantau proses perkembangan belajar siswa. Contohnya dengan dilakukan pretest dan post-test, maka akan terlihat apakah ada perkembangan atau peningkatan dari proses belajar siswa atau tidak. Yang kedua adalah untuk membantu pendidik dalam melakukan evaluasi. Setiap akhir pembelajaran, pendidik pasti akan melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dengan adanya sistem penilaian akan sangat membantu pendidik. Lalu yang ketiga adalah sistem penilaian juga akan memperbaiki nilai siswa. Contohnya, dalam mata pelajaran tertentu, ada siswa yang nilainya kurang. Oleh karena itu, dengan kita melihat dari sistem penilaian, maka kita juga bisa memperbaiki nilai siswa dan juga memperbaiki pembelajaran yang kita sampaikan. Lalu, yang keempat adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Karena untuk mencapai standar kompetensi lulusan dibutuhkan yang namanya standar penilaian. Setiap mata pelajaran pasti ada kriteria nilai berapakah yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, dengan adanya penilaian akan sangat mempermudah dan membantu. Lalu, yang terakhir adalah dengan adanya sistem penilaian, maka akan membantu siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya. Baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi saat ini melihat dari sistem penilaian, melihat dari nilai-nilai siswa berapa, apakah bisa masuk kepada sekolah atau perguruan tinggi itu atau tidak. Sekian dari saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari standar penilaian. Prinsip standar penilaian memiliki 6 prinsip. Yang pertama, objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Baik, yang pertama, objektif. Objektif berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Jadi dalam terpadu ini penilaian itu sudah direncanakan terlebih dahulu dan masih berkesinambungan dengan
pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ekonomis. Penilaian ini harus efisien, efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kelima, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal, sekolah, maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan lainnya. Yang terakhir ada edukatif. Penilaian edukatif ini berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Jadi dengan adanya prinsip penilaian edukatif ini, jadi diharapkan siswa termotivasi dan terdidik, dan guru termotivasi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup standar penilaian. Sesuai judulnya, ruang lingkup standar penilaian yang artinya adalah cakupan mengenai kriteria apa yang akan dinilai dalam hal ini peserta didik. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi 3 aspek. Yang pertama itu adalah sikap. Nah, sikap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik, untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Apakah sikapnya dari yang ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian selanjutnya itu pengetahuan atau kognitif. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan atau psikomotor. Nah, kegiatan ini dilakukan guru untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam bentuk melakukan tugas, yang artinya psikomotor itu berhubungan dengan gerak atau keterampilan siswa yang mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Fadila Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian. Teknik penilaian yaitu yang digunakan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan. Guru dapat menilai peserta didik melalui 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, yang biasa disebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang pertama, aspek sikap. Penilaian aspek sikap ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal guru. Pada proses penilaian ini dapat dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung atau bisa juga dilakukan saat kegiatan di luar sekolah atau di luar kelas. Yang kedua, pengetahuan atau kognitif. Terdapat 3 poin. Yang pertama, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis dan tes lisan ini biasanya digunakan saat kegiatan ulangan harian, UTS, dan UAS. Tetapi tes lisan jarang sekali digunakan saat kegiatan UAS. Tes tulis yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik berupa soal pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian untuk mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik. Yang kedua ada tes lisan, yaitu tes lisan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru secara lisan dan siswa pun menjawabnya secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat pada peserta didik. Yang ketiga penugasan, yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru dengan memberikan tugas-tugas berupa pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kriteria tugas yang diberikannya. Penugasan juga bisa dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada keterampilan atau psikomotor. Yang pertama ada kinerja, yang kedua project, dan yang ketiga portofolio.
Kinerja yaitu penilaian yang meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas pada situasi sebenarnya dengan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Contohnya, memainkan alat musik, menyanyi, bermain peran, dan menari. Penilaian kinerja ini dapat dilihat dari keaktifan setiap individu atau kekompakan kelompok. Yang kedua, proyek yaitu penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam waktu tertentu atau sudah ditentukan oleh guru. Penilaian proyek dapat dilakukan melalui pengetahuan, pemahaman, kemampuan pengaplikasian, dan kemampuan memberikan informasi peserta didik. Yang ketiga, portofolio, yaitu menilai hasil karya-karya peserta didik selama satu semester dengan cara menilai mengumpulkan seluruh hasil karya peserta didik, mengetahui minat, bakat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam bentuk karangan puisi, surat, dan gambar. Penilaian portofolio ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengisi rapor oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nurhayati akan menjelaskan mengenai prosedur penilaian. Prosedur penilaian ini dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur penilaian. Yang pertama, yaitu strategi penilaian. Nah, strategi penilaian ini dilakukan oleh guru pada saat pembuatan RPP atau silabus, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru hanya mengacu kepada RPP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang kedua, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dapat dilihat melalui beberapa tahap, yaitu ulangan harian, UTS, UAS, ujian nasional, ataupun ujian sekolah. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut, guru bisa menilai sejauh mana siswa mendapatkan atau memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, ketika siswa belum mencapai standar penilaian yang telah ditentukan, guru bisa melakukan remedial kepada siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya penilaian hasil akhir belajar. Penilaian hasil akhir belajar ini tidak dilakukan oleh satu guru saja, melainkan penilaian hasil akhir belajar ini harus dimusyawarahkan bersama guru-guru yang lainnya, sehingga penilaian yang diberikan itu bisa dipertimbangkan. Nah, yang selanjutnya penilaian akhlak. Penilaian akhlak ini dilihat dari sejauh mana dirinya memposisikan sebagai memberikan sikap terbaiknya gitu. Nah, penilaian akhlak ini dilakukan oleh guru yang bersangkutan seperti guru agama, guru agama, wali kelas, dan yang lainnya gitu. Penilaian akhlak ini dilihat dari perwujudan dirinya sebagai perwujudan ketakwaan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian kepribadian. Penilaian kepribadian ini juga tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi harus dimusyawarahkan kepada beberapa guru yang terlibat gitu. Sehingga penilaian yang dilakukan itu dihasilkan dari keseluruhan pandangan gitu. Wali kelas tidak bisa memberikan penilaian secara mandiri kepada siswa tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pembuatan video dan juga bila kurang jelas dalam penyampaian materi. Bila ada yang tidak mengerti dan ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.